Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Aprilia Rizal. Saya dari kelas 11 IPA 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Apa sih itu trigonometri? Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besaran sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, di dalam trigonometri yang perlu kita ketahui itu ada sudut istimewa dan rumus dasarnya. Nah, untuk sudut istimewanya harus dan wajib banget kita hafal. Nah, untuk rumus dasarnya ada 3, ada sin, cos, sama tan. Nah, untuk sin itu rumusnya x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 atau x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360. Nah, untuk cos itu rumus pertama itu sama kayak sin, tapi untuk rumus keduanya itu ada x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360. Nah, untuk yang kan itu beda dari yang lain. Dia itu rumusnya cuma ada satu dan lebih gampang. Lebih gampangnya kenapa? Karena dia cuma x ditambah x sama dengan alfa plus k dikali 180. Sini ada persamaan trigonometri berbentuk a cos x ditambah b sin x sama dengan 1. Nah, ada soal nih, kita kerjain bareng-bareng ya. Untuk menyelesaikan soal di sini ada beberapa langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita kerjakan. Pertama, kita cari a, b, sama c. Nah, untuk mencari a, b, c itu lihat dari mana? Kita lihat dari soal. A selalu berteman sama cos, B selalu berteman sama sin, C itu konstanta. Oke. A berteman sama cos. Cos punya angka berapa? Cos punya angka akan 3. Nah, B berteman sama sin. Sin punya angka, karena dia cuma min sin x, berarti dia punya angka 1 kan? Berarti kita di sini tulis min 1. C-nya itu 1. Terus langkah berikutnya kita menentukan K. K rumusnya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukin A kuadrat. A nya berapa? A nya akar 3, berarti akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu berapa? Oke, dia di sini punya akar, punya kuadrat. Kuadrat bisa menghilangkan akar. Kita coret kuadrat, coret akar, sisa 3. 1 dikali 1 itu 1, min ketemu min jadi positif. Berarti di sini plus 1. 3 ditambah 1 itu 4. 4 kita sederhanakan atau kita kecilkan menjadi 2. Langkah selanjutnya kita mencari tan theta. Tan theta itu rumusnya B per A. Kita masukin angka-angka yang sudah kita ketahui ya. B-nya itu min 1, A-nya itu akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Nah, karena di sini dia ada min, berarti si minnya itu kita tulis ya. Langkah selanjutnya mencari tan inverse. Nah, untuk mencari tan inverse kita lihat dari soal. Di soalnya cosnya positif, sinnya negatif. Nah, di sini yang sinnya negatif, cosnya positif itu berada di kuadran 4. Berarti kita masukin rumusnya 1 per akar 3 akar 3 sama dengan tadi kan kita berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurang alfa. 1/3 akar 3 itu 30 derajat. Berarti 360 dikurang 30 itu sama dengan 330 derajat. Oke. Langkah selanjutnya ini rumus terakhir ya. Cos x min theta sama dengan c per k. Nah, ini udah langkah-langkah terakhir. Jadi kita masukin angka-angka yang sudah kita temui dari awal. Cos x. Nah, tadi tetanya berapa? Tetanya itu 330. Tetanya 330 sama dengan C-nya itu 1, K-nya itu 2. Cos X min 330 sama dengan, nah, cos 1/2 itu berapa? Cos 1/2 itu 60 derajat. 60 derajat. Berarti cos X min 330 sama dengan cos 60.
tinggal kita coret sisa X min 330 sama dengan 60 derajat. Nah, ini dimisalkan X, ini dimisalkan alfa. Kalau udah kita ketemuin kayak gini, kita masukin ke rumus dasarnya. Nah, kita kan sudah menyelesaikan langkah-langkah dari si soal itu kan. Kalau udah diketahui semua, kita masukin ke rumus dasarnya. Sebelum itu ada ini, kita lihat X itu lebih kecil dari 360 dan X lebih besar dari 0. Kita tulis rumus dasarnya, X sama dengan alfa plus K dikali 360. X-nya yang mana? Ini, kita pakai yang ini ya. X-nya berarti X min 330 sama dengan alfanya 60 ditambah K dikali 360. Nah, si 330 yang ini kita pindah ruas jadi 60 ditambah 330 ditambah K dikali 360. X sama dengan 390 plus K dikali 360. Oke, di sini kan nggak boleh lebih dari 360. Kalau si K kita misalkan pakai 0 atau pakai 1, itu otomatis sudah lebih dari 360. Berarti si K ini kita misalkan pakai min 1. Jadi X sama dengan 390 plus min 1 dikali 360. Hasilnya yaitu jadi 30. Kan rumus yang kedua. Rumus kedua itu X sama dengan min alfa plus K dikali 360. X-nya pakai X min 330 ditambah alfanya 60. Nah, di sini ada tanda min kan, berarti kita tulis min 60 ditambah K dikali 360. 330 nya kita pindah ruas jadi min 60 ditambah 330 ditambah K dikali 360. X sama dengan 270 ditambah K dikali 360. Ingat, nggak boleh lebih dari 330. Berarti kita di sini misalkannya pakai 0. X sama dengan 270 ditambah K-nya kita misalkan 0 dikali 360. 360 dikali 0 itu 0 ditambah 270 itu hasilnya 470. Nah, kalau K kita misalkan pakai 1 itu kan lebih dari 360 kan. Berarti si K ini kita cukupkan pemisahannya sampai 0. Jadi HP-nya itu ada 30, HP-nya 30 dan 270. Oke, gimana nih? Dari si soal ini kita harus cari langkah ini, langkah ini, langkah ini, dan langkah ini. Nah, kita udah ini kan, kita udah mencoba belajar mengerjakan soal ini. Emang agak susah, tapi kalau misalnya kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengerjakan soal-soalnya, pasti lebih mudah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.